bedanya itu mereka masuk TV, kalau saya masuk kerja. Mengajarkan kita tentang bagaimana cara menulis. Kembali lagi di Bira, Bincang Radar Selatan. Bersama saya, Basok Marewa, reporter Radar Selatan. Jadi, pemirsa Radar Selatan, hari ini yang sebelumnya kita menamakan program ini adalah podcast Radar Selatan, mulai hari ini kita ganti menjadi Bincang Radar Selatan. Jadi seperti biasanya kita telah menghadirkan narasumber yang tentunya inspiratif, dan untuk hari ini tidak hanya inspiratif, juga lucu. Banyak. Telah hadir bersama kita pendiri Stand Up Indo Bulukumba, Bang Iwan Bray. Selamat datang, Bang. Tang dong. Ya. Selamat. Aduh. Iya. Apa kabar ini, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Alhamdulillah sehat sekali. Oh, bagaimana kesan tak, Bang, melihat studionya kita di Radar Selatan? Studionya Radar Selatan. Saya kaget ya, ternyata ada studio di Bulukumba ya. Dan menurut saya kegiatan ini atau acara ini menarik lah, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat khususnya orang Bulukumba ya. Iya, mudah-mudahan followernya banyak, ya, subscribernya banyak, penontonnya juga banyak. Iya. Jadi kan memang ini, Bang, channel ini kita bangun, apalagi khususnya program ini memang sebenarnya kita buat sebagai platform bagi teman-teman yang kira-kira bisa menginspirasi masyarakat Bulukumba, khususnya pemuda-pemuda, Bang. Iya. Jadi kenapa misalnya Bang Iwan ini kita panggil sebagai narasumber, karena belakangan ini memang salah satu hal yang banyak diobrolkan itu pemuda, dengan hadirnya Stand Up Indo Bulukumba. Iya. Memang kenapa Bang Iwan ini kita ajak ke sini? Itu. Kalau dari Bang Iwan sendiri, sejak kapan memulai ini, Bang, mendirikan komunitas stand up ini? Komunitas stand up Iya. di Bulukumba ya, Iya. khususnya. Jadi kalau ini sejarahnya agak lucu ya sebenarnya. Harus kita lucu. Iya. Karena saya tuh tertarik stand up itu sebenarnya sudah lama, sudah sejak awal nonton stand up di Metro TV waktu itu acara open mic lah ya. Iya. Tapi waktu itu cuman jadi penonton. Jadi itu saya angkatan sama Ernest Prakasa, kemudian seangkatan juga sama Mo Sidik. Iya. Cuman bedanya itu mereka masuk TV. Kalau saya masuk kerja, masuk kantor gitu. Baru di awal ini. Ya. Cuman akhirnya saya coba open mic di tahun lalu ya, di tahun lalu, dan memang ternyata sangat menarik lah. Artinya perasaan yang kita bawa itu sangat menarik. Akhirnya sejak itu mulai coba belajar sama teman-teman stand up Indo di Makassar. Belajar, lalu kemudian kebetulan dipindah tugaskan ke sini, saya juga ingin gitu cari-cari di Bulukumba kira-kira ada tidak tempat untuk stand up juga. Nah, searching lah, biasa kan sekarang sosmed ya, searching di Instagram, ketemu ada akun stand up Indo Bulukumba. Kebetulan yang pegang itu kalau tidak salah namanya siapa ya, Reski ya. Reski. Iya. Teman kita itu. Teman kita ya, dia kebetulan founder juga, Reski ya. Nah, saya kira dia tuh senior di stand up komedi ya. Senior sih, tapi ya senior. Iya, ternyata newbie juga. Ternyata belum juga gitu. Saya berharap ke Bulukumba ini sudah bisa namanya kombut istilahnya ya, sharing-sharing materi. Ternyata ya alhamdulillah ketemu lah. Lumayan tapi, garing. Ya, nah syukurnya. Ya sebenarnya kalau dibilang pendirinya sendiri bukan lah ya. Bukan, cuman ya kalau dibilang kita memulai mengaktifkan komunitas ini di Bulukumba ya mungkin bisa seperti itu, sama-sama teman-teman lah. Betul. Gitu. Jadi itu sejak bulan Oktober 2025 kita. Belum setahun berarti? Belum setahun. Seperti itu. Jadi sejauh ini sudah banyak yang anggotanya? Kalau anggota yang rutin, sebenarnya kan untuk jadi anggota tidak perlu kayak formalitas seperti apa ya, cukup datang open mic, itu sudah bisa istilahnya jadi anggota komunitas gitu. Jadi karena dia kan bukan komunitas yang ada struktur organisasinya secara utuh, tapi walaupun begitu tetap kita coba bangun ini sebagai dengan cara-cara yang profesional juga. Nah, syukurnya teman-teman di inilah kelebihannya komunitas stand up stand up Indo komedi ya. Stand up komedi itu adalah karena masing-masing itu punya
punya peran yang mereka inisiatif masing-masing gitu ya. Kayak misalnya tadi Rizky tadi itu ya rajin dia upload sosmed gitu-gitu, sehingga memang beritanya itu lebih mudah disampaikan. Selain itu kita juga punya jaringan masing-masing yang ya artinya ya syukurlah di Bulukumba ini agak lebih mudah berkembang ya dan cepat berkembang karena tadi perannya teman-teman itu ada semua gitu, lebih ke mungkin bilang volunteer juga tidak ya, karena kan bukan kerja sosial, mungkin karena hobi, karena senang, jadi kita melakukannya itu dengan asik saja gitu. Kalau sebenarnya kita pekerjaan sebenarnya apa, Bang? Kalau saya apa ya, sebenarnya saya kalau saya karyawan BUMN. Karyawan BUMN. Ya, karyawan BUMN. Seperti itu. Berarti ini memang stand up comedy dia sebenarnya bukan sebagai profesi utama, tadi dia hobi. Iya, hobi, tapi sebenarnya kalau kita lihat perkembangannya sekarang sangat bisa dijadikan sebagai salah satu profesi dari teman-teman karena bisa menghasilkan. Ya bisa menghasilkan dan itu sudah terbukti lah ya. Termasuk saya pernah bikin special show gitu ya. Walaupun hasilnya minus tapi kan menghasilkan juga. Tetap ada hasilnya gitu ya. Kan tidak selalu untung namanya usaha ya. Tapi berhasil menghasilkan tawa, menghasilkan tawa. Bisa melakukan menjual tiket itu kan salah satu karya lah ya. Jadi stand up comedy kan kita bicara tentang karya. Seperti kata-kata Panji Pragiwaksono itu bahwa komika itu hidup dari karya. Jadi sebenarnya selain itu juga sebenarnya stand up comedy ini atau belajar stand up comedy itu bisa mengajarkan kita tentang bagaimana cara menulis, terus public speaking, dan itu bisa bermanfaat di semua pekerjaan juga, termasuk yang saya lakukan, yang saya dapatkan di pekerjaan saya gitu. Ya, termasuk jadi MC di channel YouTube-nya Radar Selatan, bisa orang belajar dari situ. Ya, bisa jadi itu, bisa jadi MC ya, seperti itu, bisa menulis, copywriting. Jadi sebenarnya bikin konten, ya bikin konten juga itu bisa berangkat dari penulisan di stand up comedy gitu. Jadi banyak manfaat lah. Termasuk makanya buat anak-anak muda Bulukumba sebenarnya harapan saya sebenarnya punya harapan seperti itu. Bisa jadi alternatif buat teman-teman yang pengen berkarya ya dalam hal ini seni tapi mungkin tidak punya kemampuan bermusik misalnya atau kemampuan yang lain yang mereka pengen cerita gitu atau mungkin berlatih terkait public speaking itu bisa di stand up comedy gitu. Iya, menarik itu Bang. Karena kan di Bulukumba ini hiburan apalagi yang soal kesenian kalau bukan musik, tari-tarian misalnya tuh. Kan ini stand up komedi atau komedi tunggal ini hal baru kalau menurut saya di Kabupaten Bulukumba. Bagaimana kita melihat Bang Mas Ugo, kenapa kita sampai memilih yang kuhidupkan adalah stand up komedi mulai karena sebenarnya secara pasar ini orang sebenarnya lebih banyak orang yang cari musik. Bagaimana kita sampai mendorong stand up komedi menjadi sebuah hal yang bisa menghasilkan gitu. Jadi kalau bicara hobi ini kan hobi. Itu kan memang masing-masing orang itu punya hobi yang menarik dirinya untuk ke situ gitu, untuk ditekuni. Sama stand up itu kenapa saya suka stand up ya karena memang sejak awal suka itu. Jadi pada saat nonton pertama itu bagus, senang gitu, menarik lah, logis gitu. Jadi banyak faktor dan menurut saya itu yang membuat orang kenapa skena stand up comedy di Indonesia itu bertahan cukup lama dan bahkan berkembang sangat pesat. Karena orang yang masuk ke sana rata-rata memang punya kecintaan kepada seni tersebut. Bahkan kalau kita lihat ada yang sudah stand up sampai puluhan tahun, belasan tahun, tapi mereka masih bertahan meskipun belum menjadi apa-apa di stand up comedy gitu ya. Belum menghasilkan banyak lah seperti. Tapi mereka tetap bertahan karena satu-satunya karena memang mereka cinta dengan kesenian ini gitu. Jadi kalau ditanya apa alasannya ya, karena tadi kena senang gitu dan saya yakin karena ini sesuatu yang logis ya, maksudnya sesuatu yang menyenangkan, pasti akan banyak juga orang yang mendapatkan manfaat dan keinginan untuk bergabung di situ gitu. Apalagi manfaatnya kan saya bilang tadi bukan cuma di stand up comedy saja, termasuk banyak stand up comedian yang akhirnya bisa jadi penulis ya, kemudian bisa juga menghasilkan karya lain seperti misalnya konten kreator dan sebagainya gitu. Itu sangat-sangat bermanfaat lah gitu, seperti itu sih Bang. Kalau di Bulukumba di mana biasa teman-teman open mic? Kalau sementara ya alhamdulillah juga nih ya, kita bersyukurnya ada sebuah kafe di Jalan Melati yang sangat mendukung juga kreativitas anak muda di Bulukumba, namanya itu Benih Cafe ya di Jalan Melati. Jadi untuk sementara regulernya
biasa di situ ya tiap Jumat malam. Sebenarnya ada beberapa juga tawaran dari kafe lain ya, cuma mungkin waktunya saja belum ketemu sih seperti itu. Dan itu berjalan secara intens itu Bang, masuk secara setiap pekan Setiap atau pekan ya, alhamdulillah sejak bulan Oktober baru 1 kali off waktu acara ulang tahun Bulukumba kayaknya waktu itu. Finish apa? Festival finish. Ya, seperti itu. Jadi setiap hari apa Bang? Setiap hari Jumat insya Allah. Setiap hari Jumat. Jumat malam. Jumat malam. Kalau misalnya kita lihat dari perkembangannya teman-teman yang sudah stand up setiap Jumat ini, bagaimana progresnya teman-teman di sana dan bagaimana responnya penonton begitu ya, terhadap komedi tunggal ini? Ya, jadi inilah tantangannya ya. Jadi kan memang stand up komedi itu meskipun sebenarnya dia berangkat dari keresahan, tapi kan ujung-ujungnya harus menghasilkan tawa dari penonton gitu. Dan salah satu hal yang sebenarnya menentukan kelucuan itu adalah salah satunya penulisan. Selain penulisan namanya delivery. Nah untuk cuman memang sekali lagi ketika orang berkarya itu kan agak ya kadang naik, kadang turun gitu ya kemampuannya atau konsistensi. Apalagi kan teman-teman tidak fokus semua ke situ gitu ya, masing-masing punya kesibukan. Cuman kalau secara perkembangan sih alhamdulillah, pertama secara jumlah orang yang mau open mic itu sudah bertambah lah dibandingkan yang bulan Oktober yang cuma 5 orang gitu ya. Yang pertama, yang kedua teman-teman juga itu ada beberapa yang sudah mulai bagus penulisannya. Secara penulisan itu saya lihat sudah mulai rapi gitu, sudah mulai bisa menulis dengan baik. Meskipun saya juga bukan berarti saya bilang saya juga bagus ya, kadang-kadang ya hilang juga namanya seni itu kan ada inspirasi gitu ya. Apalagi ini stand up comedy kan materinya bukan materi yang bisa kita lihat dari orang, nggak boleh. Dia harus orisinal gitu, harus memang punya kita sendiri, nggak bisa kita misalnya ada cerita lucu kita bawa ke situ, nggak bisa, itu bukan stand up, itu cuma cerita lucu saja atau dibilang namanya jokes kodian. Stand up itu nggak bisa. Nah sementara seni itu kan, seni komedi ini kan memang sebuah seni di mana orang itu membuat sebuah rencana untuk menghasilkan ketawa dari orang gitu. Nah jadi ada beberapa faktor ya. Pertama sendiri dari sisi penulisannya, yang kedua dari sisi penyampaian atau deliverynya, yang ketiga yang berpengaruh juga adalah tentunya penonton gitu. Apakah penontonnya relate atau tidak dan sebagainya. Kalau tidak relate ya ya mungkin tidak akan ketemu, tidak akan paham komedinya di mana. Nah yang terjadi memang kalau di open mic itu tantangannya itu Rewa, karena penonton ini kan kita nggak tahu nih mereka datang ini buat nonton stand up atau memang cuma mau nongkrong atau cuma mau numpang wifi, kita nggak tahu gitu. Karena ada yang cuma datangnya cuma mau pesan air putih terus ya pesan wifi saja gitu, untuk pinjam wifi saja gitu, ada yang seperti itu. Nah itu kan kita nggak tahu. Cuman sekali lagi open mic itu kan sebenarnya sarana latihan untuk para komika menguji materinya. Jadi selain juga menguji materi ya minimal mereka bisa meningkatkan mentalnya lah, supaya ketika tampil di depan umum itu tidak grogi ya, tidak canggung dan sebagainya. Jadi saya pikir itu yang perlu dilatih juga, tapi sekali lagi tetap juga harus meningkatkan kemampuan untuk menulis dan delivery materinya sih Mbak Dewa. Tapi kalau sejauh ini Kak, sudah ada teman-teman yang tampil misalnya di luar dari tempat open mic yang biasa ini, dia sudah berbayar nih keluar nih tampil di luar. Perkenalkan. Ya, percuma dong. Maksudnya ya selain kita sebagai pendiri lah. Selain saya ya. Ada sih namanya Raditya Dika. Bukan. Ada juga, bukan itu di sana ya. Yang di Bulukumba. Ada Abdel. Abdel itu orang Bulukumba. Sorry saya nggak tahan ya, sorry. Jadi untuk sementara insya Allah nanti. Tapi sebelum itu Kak, teknik apa tadi Kak? Yang mana? Enggak, cuman nggak tahan saja. Teknik nggak tahan. Namanya teknik pematah asumsi saja. Ya, membelokkan setupnya. Kalau yang sudah pernah ada beberapa. Ada kerjaan MC juga, ada 2 anggota kami di MC. Kemudian ya, jadi selain stand up bisa MC ya, teman-teman itu dipanggil MC. Cuman kalau saya tidak, kalau saya coba tidak, karena saya tuh agak idealis ya, idealis. Saya nggak mau terima jabatan MC.
Oh, apa kerjaan MC. Pekerjaan MC. Iya. Tapi kalau pekerjaan sebagai komik, Kalau komik mau saya. Oh, iya. Iya, komik mau saya. Tapi kalau MC-nya 15 juta ya boleh lah ya. Berarti bukan Enggak apa-apa itu. Idealis apa itu? Idealis itu enggak penting. persoalan Iya, penawaran. iya, penawaran. Penawaran. Berarti Sama stand up juga kalau stand up juga sama. Kalau stand up yang apa outdoor gitu saya tidak terima. Tapi kalau 20 juta ya boleh lah. Berarti menurut kita kecil kini penawaran MC. Oh, enggak. Menurut gue nih Kak, bagaimana? Lucu-lucuan, astagfirullah. Nah, maksud saya kan ada memang komik yang memang bisa di MC full gitu ya. Walaupun saya juga pas open mic biasa nge-MC lah. Iya. Tapi kalau di luar mungkin enggak ya. Tadi tergantung, tapi tergantung tadi ya. Itu kalau itu jujur itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang pernah MC, kemudian nanti insya Allah rencana ini tanggal 24-25 ada juga kegiatan di Pantai Merpati. Insya Allah kita juga diundang sebagai salah satu pengisi acara. Mungkin ada 3 komik yang akan tampil. Kegiatan apa tuh Kak? Namanya Festival Tring, punya Pegadaian. Oh, ya, sekali punya Pegadaian ya. Di Tring itu adalah iya betul. Tapi enggak apa-apa Kak, sama tahu bisa sekalian mengiklan. Oh, gila. Ya murah juga enggak. Tring itu intinya aplikasi Pegadaian lah. Oh iya. Aplikasi Pegadaian yang sebagai sponsor itu Kak atau ke penyelenggara kegiatan? Kalau penyelenggara kegiatan memang di Pegadaian. Iya. Jadi yang punya acara memang dikerjasamakan sama event organizer itu, dan salah satu pengisi acaranya dari teman-teman stand up Indo Bulukumba. Ya, salah satunya itu kalau tidak salah namanya Mahen ada. Mahen. Ya. Oh iya. Ya. Terkenal memang itu Kak. Ya, dia lucu sekali sih. Lucu sekali ya. Lucu sekali di. Menyesal orang kalau tidak datang di acara itu. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang nonton dan tidak ketawa itu berarti penontonnya kurang melihat sih. Saya saja yang tidak kenal stand up comedian Kak, tapi kalau nama Mahen lebih kenal kita daripada stand up comedian yang lain. Iya. Oh iya, memang sih. Memang dia tuh salah satu favorit di berbakat gitu. Berbakat banget sih. Bisa sampo. Bisa. Joget TikTok juga bisa. Jadi kalau selain stand up Kak, apakah misalnya kayak stand up comedian ini kan biasanya kalau komunitas ini Kak tuh biasa pergi berbagi begitu. Ada juga program-program begitu tak kita bikin. Iya, tentunya lucu-lucu memang. Tidak. Tapi semua komunitas itu pasti kedepannya pasti akan ada rencana-rencana. Kayak kita sekarang ini juga sedang mencoba menggarap namanya merch gitu ya, kayak merchandise gitu. Kemudian ya baru itu sih paling karena kan kegiatan utama dari stand up comedy atau komunitas stand up comedy itu kan adalah memang itu di open mic sama event-eventnya, event stand up komedinya. Nah tentunya kalau setelah itu besar ya tentunya ya kita tidak akan biarkan komunitas ini cuma sekedar berdiri untuk dirinya sendiri gitu. Itu tentunya sudah jadi kebiasaan dari semua komunitas. Jadi kalau besar ini berbayar yang mau masuk. Sekarang enggak. Kalau untuk jadi anggota tetap tetap tidak akan ada pembayaran ya. Tapi yang pasti kita nilai adalah keaktifannya, dan kalau misalnya ada job-job atau permintaan dari luar untuk isi acara, tentunya kita memilih yang memang sudah bagus secara penampilan. Tapi anggota ini tidak ada iuran begitu, tidak ada? Nggak ada, gratis. Bahkan saya yang bayar kadang-kadang tuh. Nggak, aman. Karena memang stand up komunitas ini memang ya kita buka seluas-luasnya dalam rangka untuk tadi agar teman-teman anak muda itu punya wadah lah. Dan bukan cuma anak muda ya, termasuk bapak-bapak yang resah dengan keluarganya, ya silakan nih kalau susah curhat di rumah boleh tuh ya, karena ada anggota kami juga bapak-bapak ada. Ya, yaitu saya sendiri. Saya ini bapak-bapak juga, jadi ya punya keresahan juga. Jadi materi-materi kita soal ke bapak-bapak ante satu ke ada persona namanya tadi. Persona itu ya mungkin karakter yang mau ditampilkan komik ketika mereka stand up. Tapi kalau saya sendiri personanya ini belum sih, lebih ke banyak lebih banyak ke materi belum. Lebih banyak materi tentang observasi saja. Observasi gitu. Oh, berarti kejadian-kejadian yang di masyarakat. Kejadian fenomena atau misalnya ada berita-berita atau mungkin ya pendapat-pendapat. Karena kan stand up itu sebenarnya termasuk politik ini Kak? Kadang-kadang tapi enggak setajam itulah ya, karena referensinya juga kan enggak banyak lah. Karena kan beberapa kali tadi kita sebut Panji gitu. Iya, betul. Atau kalau ini menjadi komika idola atau memang ini Panji atau gimana? Kalau komika idola siapa ya?
Saya sejak sudah sering terlalu banyak nonton stand up, jadi tidak ada komika idola sama sekali. Cuman senangnya bedah tiap komik itu jalan nulis kayak gini, ya materinya kayak gini. Jadi itulah kerennya stand up komedi ya. Tidak ada kayak bintang yang kayak kita ngefans sekali itu enggak. Cuman kalau yang saya rasakan ya, cuman yang saya lihat itu adalah karyanya mereka. Jadi karyanya aku bisa bikin seperti ini ya. Iya. Personnya kita. Bukan, ya. Jadi lebih ke karya. Mungkin hampir semua seni. Saya kan juga suka musik lah ya. Jadi saya tuh kadang-kadang lihat karyanya. Jadi ya saya lebih suka itu kalau misalnya karyanya orisinal, kayak gitu-gitu tuh. Karyanya tidak terlalu tidak terlalu nembak-nembak pasar dipaksakan gitu. Jadi kadang-kadang yang gitu lebih enak saya rasakan gitu. Nah sama ketika nonton stand up itu, ya saya kagum itu cara mereka menulisnya seperti apa, kemudian cara mereka mendelivery materinya seperti apa, itu yang menarik untuk dibedah tuh. Seperti itu. Tapi kalau menurut kita dari sekian banyak komik ini yang sudah terkenal, yang paling representatif menurut yang paling bisa dijadikan inspirasi bagi anak-anak muda yang mau jadi stand up comedian, kalau secara nasional siapa kalau menurut? Kalau secara nasional, kalau semua komik nasional sih, kalau saya lihat semuanya bisa sih sebenarnya, sangat bisa. Tergantung selera ya, sebenarnya. Tergantung selera, dan biasanya kan kalau komik-komik awal itu mereka biasanya melihat salah satu sosok nih, suka misalnya kayak sosok Indra Frimawan tuh yang mind blowing absurd tapi mind blowing gitu. Nah, karena mereka mau bikin materi seperti itu. Cuman pada akhirnya harusnya tiap komik itu akan menemukan gayanya sendiri komedi gitu. Pertama kan terkait dengan POV-nya orang-orang beda-beda. Yang kedua situasi yang membentuk dia juga beda gitu. Tapi bisa misalnya kalau dia mempunyai impian, saya buat materi seperti ini boleh-boleh saja. Cuma pasti tidak akan bisa sama. Tidak akan bisa sama, dan memang sebaiknya jangan buat sama, jangan sama, apalagi sama persis, itu kan berarti kita menjiplak ya. Seperti itu. Jadi menurut saya silahkan kita mau melihat siapa dalam berkomedi, tapi pada akhirnya kita akan menemukan gaya berkomedi kita masing-masing. Dan bahkan saya juga yakini bahwa setiap orang itu akan menemukan penontonnya masing-masing. Jadi misalnya saja, saya suka nonton penontonnya suka yang begini nih. Nah, enggak apa-apa kasih seperti itu. Dan jadi mungkin saja karena selera seni sama selera komedi kan sama ya. Kan komedi itu kan seni juga. Jadi bisa saja orang mungkin suka musik rock tapi tidak suka musik, itu selera gitu. Jadi kalau misalnya di satu tempat kita bikin event kayak open mic begitu, kemudian ada yang ketawa ada yang tidak, ya nggak masalah gitu. Kecuali kalau kita misalnya bikin special show gitu, yang memang penonton beli tiket untuk nonton kita. Gitu. Misalnya kayak saya rencananya mau bikin special show, insya Allah habis Lebaran nih. Saya mau bikin. Gimana rencananya? Rencananya di Bulukumba aja, insya Allah. Rencana bikin special show. Nah itu buat menguji pasar nih, apakah ketika mereka beli, berarti mereka mau nonton stand up. Nah itu berbeda. Kalau yang beli tiket buat nonton kita, itu biasanya penontonnya sudah lebih relate, sudah lebih kenal komikanya siapa, sehingga materinya itu bisa lebih nyambung ke penonton gitu, dibandingkan dengan kita open mic atau acara corporate misalnya isi gathering kantor itu ya tidak apaan sih, kadang-kadang kayak gitu tuh. Nah itu tantangan juga buat komik-komik tuh. Kan kalau kita lihat ini kata situasi komedi hari ini, kan belakangan ini ramai orang bicara soal komedi, soal apalagi khususnya stand up komedi. Salah satunya karena yang viral-viral kemarin ini yang Menseria itu Kak, yang Panji Pragiwaksono buat itu. Kan ini kenapa hype lagi kembali stand up komedian dibahas karena persoalan itu. Kalau kita sendiri menilai masalah itu bagaimana Kak? Bagaimana kita melihat bahwa ternyata banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan yang dimana sebenarnya yang serius ini, yang dimana yang komedi. Sampai orang baper terhadap materinya Panji, walaupun niatnya sini Panji dia melucu, tapi ternyata banyak orang baper loh kayak begitu. Bagaimana kita melihat itu Kak? Nah itu tadi, ini saya tertarik sama statementnya Panji ketika ini viral ya. Jadi kan sebenarnya stand up itu sudah berdiri sejak 2011-2012 gitu, dan sebenarnya kalau kita nonton di Indonesia, artinya yang sudah dipublikasi di televisi itu kan sejak 2012. Dan kalau kita nonton ada dulu stand up komedian itu yang bicara politik, sebut nama sudah ada dulu gitu. Tapi kenapa baru viral sekarang nih? Kalau saya lihat, makanya ada tweetnya Panji itu kayak dibilang begini. Kayaknya ini kayak sejak gara-gara Menseria ini viral itu, saya merasa kayaknya stand up komedi itu baru muncul di Indonesia katanya. Nah itu yang bikin aneh tuh. Kenapa? Tapi menurut saya kenapa ini bisa viral begitu? Pertama ini tayangan
stand up komedi pertama Indonesia yang muncul di Netflix. Iya. Biasanya tuh kalau yang muncul di Netflix itu rata-rata dari apa luar, Iya, betul. dari Eropa, dari Amerika gitu. Rata stand up komedi dari luar. Dan ini Indonesia loh. Dan ini menurut saya satu karya yang harusnya bisa menjadi inspirasi buat yang lain, tuh, buat bikin karya yang lebih bagus gitu. Yang kedua penontonnya 10.000 gitu. Itu belum lagi yang nonton secara online gitu. Jadi nah, yang kedua ini kan Netflix bisa diakses sama publik nih. Iya. Nah, ketika bisa diakses sama publik, yang baru nonton stand up kaget nih. Oh, begini stand up ternyata gitu. Padahal semuanya stand up itu di Amerika di Netflix itu sudah banyak tuh kalau kita nonton ya. Bahasa Inggris atau bahasa Inggris banyak lah di Netflix itu komedian-komedian yang lain. Cuman pas panjang bahas apalagi yang debat politik itu yang nonton kaget kok, komedi kayak stand up kayak gini itu, materinya kayak gini kok. Padahal kan semuanya kalau kita lihat pembahasan kayak ya banyak lah konten-konten juga ada yang kayak gitu-gitu kan semuanya hal yang biasa lah ya. Dan kalau kita bicara seni sebenarnya ini pendapat saya ya, dan yang ini pernah juga saya nonton di salah satu show di Netflix juga yang menyatakan bahwa di Amerika sendiri itu undang-undang itu mengatur ketika itu dalam konteks komedi itu tidak bisa pidanakan sama sekali gitu. Nah, Indonesia ya walaupun tetap juga kita menjunjung kebebasan berpendapat, tapi juga tetap harus tidak boleh juga dalam fitnah. Dan menurut saya yang disampaikan ini terlepas dari kontennya ya. Tapi kan yang disampaikan di situ ya mungkin kalau kita nonton kembali tuh banyak fakta-fakta yang sudah terbuka di publik gitu. Cuman yang melucu-melucunya itu kan hanya menggunakan kayak majas, kayak gitu. Kemudian juga ya wajar itu kayak hiperbola atau mungkin dia menggunakan teknik what if itu membuat kelucuannya itu dalam stand up comedy itu memang teknik-teknik membuat kelucuan, tapi kan bukan memfitnah jatuhnya gitu. Bukan fitnah yang bisa dihukum dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin mungkin karena viral, karena kaget saja sih ya, karena kaget saja stand up gini gitu ya seperti. Tapi dengan kejadian itu Kak Toh, kita sebagai bisa dibilang komika juga di Bulukumba, apakah kita merasa terbatasi untuk bikin materi? Haruskah juga hati-hati nih sampai ada yang tersinggung, ataukah ini justru lebih memicu kita untuk membuat materi yang lebih apalagi gitu? Ini saya bilang. Jadi sekali lagi stand up comedy itu bukan melulu harus menyerang orang gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang sebenarnya sumber kelucuan itu ada 3 tingkatan ini buku yang saya baca itu. Siapa buku? Bukunya juga Panji, Pecahkan namanya. Jadi tapi kan dia belajar juga dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Jadi komik itu ada 3. Yang pertama itu yang level di bawah itu yang menertawakan dirinya sendiri. Nah, dan menariknya memang stand up comedy itu paling banyak korbannya, dan memang kan komedi itu harus memakan korban. Harus makan korban nih. Ya terserah korbannya orang kah atau fenomena atau barang atau apapun gitu, atau situasi ya. Tapi paling bagus stand up comedy itu korbannya diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Paling aman gitu tadi. Aman, dan memang kata Panji itu kita tidak akan bisa menertawakan yang lain kecuali kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Makanya kalau kita nonton kayak kompetisi stand up itu rata-rata tema pertama itu biasanya who am I, siapa saya nih, misalnya kayak gitu. Dan biasanya kalau kita komik pasti bahas seperti itu. Perkenalkan saya Iwan dan saya ini adalah ini gitu. Pasti seperti itu dulu. Karena yang kita mau bahas itu adalah diri kita sendiri. Meskipun kadang-kadang orang tertawa karena pertama relate mungkin dengan apa yang kita alami nih misalnya, atau menertawakan diri kita sendiri. Karena dalam komedi itu salah satu yang membuat orang tertawa adalah superior. Jadi penonton itu merasa superior dibandingkan dengan si komik. Nah itu bisa ditertawakan gitu. Karena itu yang menarik jadi sebenarnya. Jadi tidak mesti harus kita serang orang, apalagi kalau kita tidak paham, tidak punya argumen yang jelas, tidak punya fakta yang benar, jatuhnya bisa memfitnah. Jadi harus dibedakan antara materi stand up sama jatuhnya menyerang. Jadi stand up comedy itu tidak boleh menyerang orang. Jadi jika pun misalnya ada sesuatu yang ada orang lain yang disinggung, pastikan bahwa itu adalah fakta yang kita punya argumen atas itu. Dan saya yakin dan di Indonesia ini tidak banyak yang seperti itu sebenarnya. Paling 1-2 komik saja yang memang yang istilah itu di level atas. Nah yang level kedua tadi namanya kita menertawakan fenomena secara bersama-sama. Jadi ada fenomena kita ajak penonton ketawain gitu.
Ya misalnya kayak contoh lah ini fenomena yang kodian lah, misalnya kayak ibu-ibu yang geser kanan belok kiri. Nah itu kita ketawain sama-sama kayak gitu. Nah yang ketiga ini level paling tinggi lah, menertawakan orang lain atau musuh bersama. Biasanya seperti itu. Nah ini level ketiga ini di Indonesia itu masih sangat jarang. Karena memang tidak mudah. Tidak mudah. Kayak roasting gitu Kak? Ya? Roasting itu termasuk. Roasting itu bukan. Roasting itu sebenarnya roasting itu penghargaan kepada si yang di roasting ini melalui kayak bukan dibully juga ya. Sebenarnya dia penghargaan kayak dipanasi. Sebenarnya dia diangkat baru dijatuhkan kan. Tapi kan sebenarnya itu atas izin si yang di roasting. Nggak bisa tuh kita. Nggak bisa sembarang tiba-tiba tidak kenal di roasting gitu enggak. Jadi roasting itu sebenarnya dia tuh penghormatan justru ke yang di roasting. Jadi kembali ke yang tadi lagi. Ininya kalau membatasi materi, sebenarnya tidak ada pembatasan materi. Ya, termasuk bahkan jika pun kita bicarakan hal yang fenomena di luar ini tidak ada pembatasan. Cuman sekali lagi hati-hati. Saya sering sampaikan ke teman-teman, kalau kita tidak punya argumen yang jelas, tidak punya POV yang benar, ya jangan coba-coba lampirkan itu hanya untuk sekedar disebut kritis misalnya. Karena stand up comedy itu bukan tentang itu sebenarnya. Iya, stand up comedy itu tetap orang itu mau dibikin ketawa gitu, bukan mau dibikin marah. Makanya kalau kita lihat materinya Panji, kan sebenarnya bagus tuh, maksudnya kita menertawakan masalah di negeri ini. Artinya supaya kita bisa berpikir santai tuh, gitu. Maksudnya seperti itu kalau saya nangkapnya ya. Termasuk contoh kayak misalnya menertawakan diri sendiri nih. Di komik-komik itu kan banyak tuh komik-komik yang bermasalah tuh. Ada yang misalnya secara ekonomi kurang, kemudian ada juga yang keluarganya mungkin kurang. Ada yang merasa jelek. Ya, ada yang merasa jelek. Ya mungkin. Ya kurang beruntung lah ya, enggak jelek juga sih, tapi ganteng juga enggak gitu maksudnya. Cuma kalau dipandang dipandang itu agak kurang enak saya gitu ya. Ada juga yang, ya contoh kayak di Bulukumba lah ya, dan ini sudah bernama juga sebenarnya orangnya, ada yang broken home tuh. Tapi dia berani bicarakan di panggung itu bukan berarti membuka aib ya, broken home-nya kan tergantung kita, aibnya kan tergantung yang mana kita membuka nih. Tapi kalau menyampaikan broken home itu kan fakta yang mungkin semua orang sudah tahu gitu. Tapi dia berani berdamai dengan itu, dia berani menertawakan, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi yang tertawa itu Kak, dia atau orang lain sih soal orang lain. Karena memang apa ya? Itu tadi saya bilang, orang lain itu merasa beruntung dibanding dia. Yang kedua ada kelucuan-kelucuan yang itu tadi kalau kita belajar penulisan stand up itu kan ya mungkin di awalnya fakta nih, tapi kan ketika sudah disampaikan fakta-faktanya, kemudian ada asumsi yang sudah terbentuk di penonton, ternyata bukan asumsi itu yang kita sampaikan seperti buku tutupnya, itu namanya punchline-nya, itu membuat orang ketawa. Jadi tidak semua juga kejujuran itu dibuka semua di situ, enggak seperti itu juga stand up gitu. Tapi kalau Kak, teknik dasarnya orang stand up itu yang seperti kita bilang punchline, bagaimana sebenarnya urutan-urutannya itu Kak? Wah ini jadi kelas penulisan nih. Iya maksudku ada papan tulis ada papan tulis. Biar ini juga kita bisa tahu-tahu ada yang terinspirasi jadi. Aduh saya malu ya, izin Bang Panji, Bang Radit ya. Karena saya juga terus terang cari di Google Ji. Tekan ada semua aja di Google kayak. Ada betul. Cuma kan ya orang kadang-kadang apa ya, perlu guru juga belajar untuk sharing dan sebagainya. Nah kalau kita lihat sebenarnya struktur dasar penulisan stand up comedy itu sudah lama sebenarnya. Jadi sama dengan komedi-komedi yang lain. Kalau Charlie Chaplin bilangnya itu ada namanya first story dan second story istilahnya. First story itu adalah sesuatu yang lurus. Nah second story-nya ini yang lucunya gitu. Jadi kenapa saya bilang tadi kenapa sesuatu itu menjadi membuat orang tertawa karena tidak sesuai dengan yang dia pikirkan gitu. Jadi dikasih misalnya contoh lah komedi yang sering mulat biasa, misalnya dia mau minum tuh nah itu kan lucu tuh kenapa? Karena asumsi orang kan minumnya ke sini nih dan dikasih itu kayak gitu tuh. Itu kenapa lucu? Karena tidak sesuai dengan yang biasanya terjadi gitu. Nah itu namanya namanya itu twist lah. Twist itu kayak kalau film kan plot twist gitu ya, dibelokkan dari asumsi kita, asumsinya gini nih, ternyata begini kejadiannya. Nah kelucuan itu terjadi karena itu salah satunya. Iya, jadi kita penonton diarahkan misalnya minum itu ke mulut, ditwistkan ke mata, jadi lucu gitu. Sebenarnya dasarnya seperti itu semua. Nah cuman di stand up comedy, karena stand up itu sendiri artinya itu berpegang pada pendapat. Jadi stand up itu bukan berdiri. Iya, karena ada juga stand up comedian yang tidak berdiri. Ya terus nanya ini betulan namanya Dani Aditya, dia itu cacat ya. Cacat jadi dia itu duduk. Jadi stand up itu aslinya
Loh serius ini. Iya. Iya. Jadi stand up itu aslinya memegang satu pendapat gitu dan menyampaikannya ke orang, tapi dengan pendekatan komedi. Gitu. Makanya dibilang berangkat dari keresahan, harus ada opininya, harus ada alasannya yang memperkuat opini tersebut, baru dikasih lucu gitu. Jadi stand up ini apa yang disampaikan tadi bukan posisi, bukan. posisi. Jadi bukan stand up itu bukan posisi dan bukan juga cerita lucu-lucu. Karena terus terang Bang, ini sebagai edukasi juga buat orang Bulukumba ya. Karena pernah ada juga di sini yang bikin lomba stand up komedi itu. Tapi isinya cerita lucu-lucu. Ya mau bahasa daerah, mau bahasa Indonesia sama saja. Itu bukan namanya stand up komedi, itu cuma lomba cerita lucu-lucu. Betul. Ya, apalagi kalau pakai apa itu kayak yang dari cerita rakit apa istilahnya itu? Iya betul. Iya. Kayak mirip-mirip cerita Abu Nawas apa itu ya? Bukan seperti itu. Nah ini yang saya bilang, jadi kadang-kadang itu orang begini-begini aja apa stand up, begini aja open mic, bukan. Jadi stand up itu intinya ada originalitas di situ. Jadi materi itu bukan sesuatu yang sudah disebarkan di umum dan sebagainya atau yang jadi cerita rakyat, bukan. Jadi bukan cerita lucu-lucu. Ada juga itu cerita lucu-lucu dulu di radio Gamasi namanya itu Pacarita. Nah, bukan kayak begitu. Jadi stand up itu materi yang kita buat sendiri, original gitu. Meskipun juga kalau sudah profesional ya, kadang-kadang mereka pakai penulis. Tapi memang atas kesepakatan karena memang kerja dituliskan sama orang atau mungkin itu gunanya komunitas satu-satunya Bang. Jadi di komunitas itu kita bisa sharing materi sama yang lain sehingga bisa masukannya kayak gini, kayak gini. Ini yang dibilang kombut begitu. Kombut ya, komedi body namanya. Komedi body itu artinya kombut itu kan. Kalau kaos combat. Ya. Kalau tusuk telinga cotton bud. Apalagi nih bagus nih. Apalagi kalau 3 kali itu roll of three. Tapi tadi tidak sih. Itu 2 aja. Kalau tadi kalau tidak ada lagi satu. Kita coba apa? Yang lucu kombut. Yang dulu saya baru mau belajar ini. Bisa ada lah kombut. Oke, lanjut ke cerita. Belum tadi, nggak mau aja. Kalau tinju combat, combat sport. Oh ya, lanjut saja. Bisa. Lanjut ya. Lebih bagus lanjut ya. Oke Kak. Iya. Terakhir mungkin ini Kak, tantangannya untuk membangun selera komedi lah di Bulukumba, selera seni. Orang-orang yang mau mendengar stand up komedian gimana Kak? Tantangannya ya. Iya. Yang pertama tentunya tantangannya kalau saya rasakan sih dari kita sendiri, dari anak-anak komunitas sendiri, dari komiknya sendiri. Harus mulai masalah konsistensi. Karena sekali lagi mengedukasi masyarakat atau mengedukasi pasar itu terkait seni, apalagi seni baru seperti stand up ini kan bukan sesuatu yang mudah lah ya. Betul. Pekan baru, walaupun sebenarnya kita agak terbantu dengan sosial media. Sekarang orang bisa mengakses di mana-mana, jadi lumayan. Cuman dari pengalaman kita kemarin, bahkan yang mengakses stand up komedi lewat media pun jarang ya. Maksudnya mungkin belum pernah muncul di ini saja, di Denik saja. Cuman maksud saya yang data-data datang nonton juga ya paling hanya beberapa yang memang penggemar stand up dari dasarnya gitu, yang bisa nonton di TV dan sebagainya. Itu tantangan pertama sih. Jadi karena sekali lagi mengedukasi orang itu kan sama seperti kita memperjuangkan pendidikan di negara kita. Ya kan tidak mudah gitu. Jadi harus sabar, harus konsisten. Ya kan? Harus konsisten, harus artinya memang memperjuangkan sesuatu yang baik itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita menyerah di sini ya sudah gitu. Ya, masalah penonton seperti apa ya tadi tergantung, kalau saya sih tergantung konsistensi dari teman-teman komunitas. Karena kalau kita berhenti ya sudah tidak akan bergerak. Karena sekali lagi komunitas itu kan bisa berkembang ya karena aktivitas dari anggotanya. Iya kan? Misalnya ada komunitas pecinta perangko, tapi tidak ada nih kumpul perangko ya tidak akan jalan gitu. Komunitas pecinta kucing, tapi tidak pernah pelihara kucing, itu cuma pelihara ayam ya, tidak akan jadi gitu. Jadi kalau saya sih tantangan sendiri lebih ke internal sih, karena kalau keluar kan tidak bisa kita banyak pengaruhi. Jadi kalau kita semakin konsisten, semakin bagus penulisannya, semakin
energinya juga semakin bagus. Saya sih yakin ya, yang namanya ketika kita itu berkolaborasi, kemudian kita juga konsisten melakukan sesuatu dan kita yakinin sesuatu yang bermanfaat buat orang juga, pasti akan nyampe juga ke teman-teman di Bulukumba. Seperti itu sih. Betul. Rewa. Oke Kak, sebagai penutup ini Kak, atau ada satu, tidak sebagai penutup tadi yang terakhir, ini sebagai penutup. Atau ada satu, apa namanya kalau itu, beat di, apa? Jangan Bang. Yang sudah mau kita bawakan, tapi kan tidak nonton semua orang tuh. Satu beat saja Kak. Mungkin jangan satu beat di, karena dibayar kalau saya satu beat. Ini bebannya ini. Jadi nggak boleh gitu Bang Rewa. Jadi ibaratnya beginilah ya. Iya. Jadi stand up comedian itu kan sama aja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalnya kayak Bang Rewa ini kan sebagai apa di sini? Sebagai reporter, jurnalis. Tiba-tiba Bang Rewa di warkop lagi di kafe-kafe gitu, tiba-tiba ada datang orang. Bang Rewa, kerja dong, jurnalis dong, nulis dong. Tulis kaginya saya, kalau saya gak kutulis. Oh bisa? Nggak bisa kayak gitu. Misalnya lagi liburan. Nggak bisa dong. Wawancara dong, wawancara dong. Nggak bisa. Sama misalnya kayak tukang apa SPBU di SPBU itu yang isi apa BBM kan? Ketemu teman-temannya lagi reuni. Kerja di mana sekarang? Di Pertamina SPBU. Isi bensin dong, isi bensin. Nggak bisa. Ini yang nggak bisa Bang. Jadi sama, jadi nggak bisa tuh. Komik ketemu orang di keluarga nggak bisa. Ya keluarga tiba-tiba lagi lebaran, ya kan? Lagi apa? Nanti kan mau bulan Ramadan buka puasa bersama. Boleh itu lah. Stand up komedi. Jadi stand up dulu, nggak bisa. Karena itu harus dipersiapkan dengan baik. Itu aja sih beatnya. Nggak sadar kan kalau beat. Ya, jadi itulah cerita menarik dari Kak Iwan terkait bagaimana tantangannya, bagaimana beliau membangun stand up komedi di Kabupaten Bulukumba. Semoga teman-teman semua dapat terinspirasi. Terima kasih dan nantikan tayangan-tayangan selanjutnya di channel Radar Selatan. Thank you, Dok. Thank you. Nek mereka sama. Nggak mau